Shedaralun Yulia Ahamid atau akrab dipanggil Kak Lia adalah perempuan berasal dari Aceh yang berkarir di Malaysia. Perempuan kelahiran Loksukon pada tahun 1975 ini menjelaskan bahwa dirinya sempat menutup usaha salon karena kekurangan ilmu mengenai bidang yang digeluti tersebut. Namun, karena telah aktif pada organisasi yakni Peniagawati Malaysia, dalam organisasi ini ia mendapatkan berbagai ilmu sehingga usahanya pada bidang kosmetik lebih berhasil dari sebelumnya. Kak Lia, yakni Presiden Wanita Melayu Aceh An-Nur Malaysia, mengatakan dengan berorganisasi membuat dirinya bisa mengaktualisasikan diri dan menambah sehat pikiran dan tentunya kesehatan karena berinteraksi sosial. Ia juga pernah menuju Amerika Serikat pada tahun 2017 bersama rekan organisasi untuk memperdalam ilmu dalam bidang kosmetik. Shedaralun simak bincang-bincang dalam program 1 jam bersama diaspora dengan tema Kiprah Perempuan Aceh di Malaysia yang dipandu langsung oleh pimpinan redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, pada hari Rabu 1 Desember 2021. Jadi ini bagaimana nih ceritanya sehingga Kak Lia ini bisa terlibat dalam kegiatan kaum perempuan di negeri Malaysia ini kan tidak terbatas, saya lihat di berita tidak terbatas kegiatan kaum perempuan Aceh ya, tapi juga di kaum wanitanya Malaysia. Ini mungkin ada diceritakan Kak sedikit. Ya, jadi Long memang suka aktif di berbagai organisasi. Memang Long suka sebab punya untuk encourage diri Long untuk lebih sehat, lebih bergerak, lebih pikiran lebih open minded. So memang Long galak untuk berorganisasi. Jadi selain organisasi Acehnya, Long memang nalung tamang organisasi-organisasi di Malaysia. Salah satunya salah satunya Peniagawati Malaysia. Peniagawati Malaysianya ialah satu NGO yang bergerak di bidang perniagaan yang sepenuhnya milik orang Malaysia. Di sini mereka akan bantu peniaga-peniaga kecil seperti Long misalnya akan bantu peniaga-peniaga kecil untuk ke tahap internasional mesti kan untuk misalnya seperti saya buat produk kosmetik kan buat produk kosmetiknya macam mana cara nak buat kosmetik packaging yang betul untuk ekspor kiban untuk dalam negara kiban. Jadi sekiranya Long Hana Long tak masuk dalam persatuan NGO lagi nyan, saya gimana saya buta, saya tak tahu macam mana nak mengembangkan bisnes yang sedia ada yang saya ceburi dari dulu kan. Dan saya pernah membuka salon zaman di Malaysia watanya di Batu Cape dengan kedai Bang Jafar kan, tapi watanya Long Hana Long tuli Bang Jafar sampai tutup watanya, sampai Long tutup kedainya karena apa? Tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, tak tahu macam mana nak manage. Jadi jih lingkup lah katanya. Maksud Cici terpaksa Long tutup katanya. Kita Long pergi rugi puluhan ribu juga. Itu sebabnya bila nak persatuan-persatuan NGO-NGO lagi Long terus untama. Jadi watanya watanya Long hana Long tama peniagawati Long, watanya nangan Long yang tama peniagawati dia watanya ji imeja US, imeja New York kan. Jadi nak pergi ke New York saya cakap namanya Kak Emi saya nak ikut. Padahal sebulan lagi nak pergi US kan. Sebulan lagi je masa nak pergi US. Sebab nak pergi US ni bukan senang sebab kita nak kena apply visa dulu. Bila visa dah lulus baru kita boleh pergi ke US dan kena interview lagi dekat kedutaan Amerika. So waktu itu waktu saya masuk peniagawati ni boleh tak Kak Emi saya nak ikut juga pergi Kak Emi ke US. Oh boleh Yulia, macam ni you bagi nama you, nombor pasport you semua, and then you kena masuk member peniagawati. Oh tak apa, boleh. Dan watanya sebelum termejak Long uruh mandu-mandu dari segi mohon visa secara online, and then pergi ke kedutaan Amerika interview watanya, and then lo hana expect akan bisa pergi ke Amerika. Yalah tanya dari Lok Sukun kan.
dari Lok Sukun. Bahasa Ya. Inggeris pun bukan fluent, bukan lancar bahasa Inggeris kan, bahasa Inggeris begitu. Tapi saya berani, saya nekat. So saya memang encourage wanita-wanita di luar sana jangan malu. Jangan malu. Tapi kalau suami tak bagi tak boleh juga. Kita yang dah berkahwin ni kena minta izin juga dengan suami. Kan apa-apa pun suami tetap nombor satu. Dalam agama kita suami nombor satu. Ya. So suami Long alhamdulillah agaknya terserah apa nak buat kan. So waktu itu saya beranikan diri apply dalam masa sebulan tu, tanggal kalau tak salah tanggal 4 September tu kita flight yang awaknya lah, yang peniagawati tu mereka dah settle semua flight visa dah dapat, sementara saya waktu itu belum dapat visa apa-apa. Mereka dah ini 4 September 2017. Saya cakap Kak Amy tak apalah, saya cuba rupanya saya lulus di interview, dapat pula visa US 10 tahun visa US. So dalam masa 10 tahun tanya je orang alik lah untuk pergi US kan. So waktu itu saya dapat saya rasa 5 hari lagi nak bertolak. Diorang maksudnya nak berangkat, 5 hari nak berangkat baru saya dapat pasport. Sebab pasport kita diambil, lepas diambil dia akan stamp visa dalam pasport dan dia akan kirim balik pasport. Bukan ke rumah, dia kirim ke satu tempat ada locker, and then kita ambil kat situ pasport kita, baru kita boleh guna pesan tiket semua nak pergi sana. Jadi tiket saya belum pesan lagi waktu itu masa ke US tu, and then saya dalam hati ni dapat ke tidak dapat. Kalau kita pesan tiket takut tak dapat visa, dan tiket tu burn. Tiket tak murah waktu itu. Jadi waktu itu alhamdulillah 5 hari lagi nak bertolak tu, nak berangkat, saya dapat pasport saya. Waktu itu dia telefon pasport sudah dikirim, so ambil kat sini, ambil pasport. Alhamdulillah saya dapat stamp visa US 10 tahun. Yang orang memang susah sangat nak dapat visa tu kan. And then waktu itu dalam 5 hari tu nak diorang nak berangkat 4 hari bulan, baru pesan tiket. Waktu tu tiket dalam 6,000 lebih pergi balik lah. RM6,000 Malaysia pergi balik. Karena luka lambat. Sebenarnya diorang baru dalam RM5,000 pergi balik. Saya sebab dah terlambat karena 5 hari lagi nak berangkat, so tiket dia mahal RM6,000. Tapi tak apa. Ini pengalaman dalam hati saya kan. Pengalaman bila saya dapat tiket, lain pula pesawat. Mereka naik Etihad, saya naik Emirates. Jadi dia punya stationnya lain.